Bunda Koyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Nurul. Ya. Bagaimana Ibu Nurul juga? Alhamdulillah baik juga. Iya, Senang bertemu Ibu Koyum ya. sebentar Udah. udah kangen loh. Udah berapa hari Iya, tidak udah. ketemu kita? Berapa? Mungkin Ibu Nurul teh sibuk sekali. ya sama juga, saya juga sibuk sekali. Sampai Bunda Koyum nelpon kadang saya tidak sempat angkat juga. Iya. Jadi mohon maaf ya. Sama-sama. Alhamdulillah Bunda Koyum bisa hadir. Ngomong-ngomong, saya kemarin dapat lihat dari Ibu Nurul, saya diinginkan kehadiran saya di sini. Ada Pak Nurul ya? Ya, ini luar biasa kan Ibu Koyum. Saya melihat sepak terjangnya Ibu Koyum ini luar biasa dalam memanage sekolahnya. Sekolahnya sudah berkembang sangat pesat, sangat maju, sehingga banyak menginspirasi kepala-kepala sekolah yang lain, teman-teman yang lain. Dan akhirnya saya juga terinspirasi untuk mengundang Ibu Koyum di sini. Terima kasih, Bu Nurul. Iya, untuk apa ya? Untuk berbagi ilmu dengan kami. Siapa tahu dengan ilmu yang Ibu bagikan nanti bisa membantu teman-teman, menggerakkan teman-teman untuk sekolahnya bisa seperti itu. Siap, Bu Nurul. Iya. Di sini Ibu Koyum saya awali ya pertanyaan kita. Iya. Saya ingin, karena saya melihat Ibu Koyum luar biasa yang memanage sekolahnya. Saya ingin mengetahui di awal kepemimpinan Ibu, hal apa yang pertama terbesit di pikiran Ibu untuk dilakukan di sekolah itu. Terima kasih, Bu Nurul. Ceritanya kalau yang pertama hal apa yang terbesit itu di awal kepemimpinan saya, sebenarnya saya itu tidak bermimpi menjadi seorang pemimpin di sebuah sekolah di Nurul ya, karena saya melihat sebelum-sebelumnya itu sangat sepertinya sangat berat. Tapi ketika amanah itu datang, saya mulai menata hati bahwa ini tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini berat, tetapi saya tidak boleh menyerah. Awal pertama saya melihat kondisi sekolah dari luarnya. Saya harus melihat berapa peserta stakeholder yang ada di dalamnya, mulai dari PTK-nya, mulai dari siswanya, bagaimana daya dukung baik dari dalam maupun dari luar. Itu yang awal-awalnya saya pelajari, Bu Nurul. Hal pertama yang saya harus kenal dulu yaitu orang-orang yang akan membantu saya bekerja. Nah, di sini saya melihat mereka ada jumlah cukup di SD itu, Bu Nurul, sekitar minimal itu kalau full guru kelas 6, guru mata pelajaran 3, kepala sekolah 1. Ya, berarti terpenuhi ya. Terpenuhi itu hanya 10 orang. Nah, 10 orang itu sudah pas. Kami tidak ada tas, tidak ada tenaga administrasi sekolah. Ya. Jadi Karena memang SD kan tidak tidak ya. administrasi sekolah. Jadi hal itu yang pertama sekali saya lakukan, Bu Nurul. Kita melihat dari keseluruhan dulu persiapannya. Itu, Bu Nurul. Oh iya. Tadi saya melihat Ibu memetakan ya atau mengidentifikasi bahwa hal-hal yang menunjang sampai Ibu bisa Betul. menjalankan itu dari mulai sarana prasarana, PTK-nya, Ya, lingkungannya, ya. Kemudian hal apa yang Ibu lakukan untuk memulai kepemimpinan Ibu di sekolah Ibu? Pertama saya harus kumpulkan dulu mereka. Saya harus bertemu dulu. Jadi orang Bapak mengatakan akan membuat kata saya kan. Ya. Jadi saya punya kiat-kiat program-program saya, strategi-strategi saya itu saya harus punya pendekatan. Yang pertama saya kumpulkan dari 1.000 guru-gurunya dulu. Saya kenali mereka, saya tanyakan keberadaan mereka, tempat tinggal dan kondisi keadaan mereka. Setelah saya mengenali teman-teman dari kompetensinya, berapa orang yang ahli IT, berapa orang yang tidak, berapa orang yang sudah S1, berapa yang belum. Nah, setelah itu saya undang orang tua. Saya lihat mereka ada di golongan menengah, ada golongan di bawah, ada golongan atas. Dan di kompleks saya itu, di sekolah saya itu sangat multi, Bu Nurul. Mereka multi, kompleks sekali. Sukunya juga kompleks. Mereka mulai dari rakyat buruh, dari masyarakat buruh, dari masyarakat pedagang, dari wirawi swasta yang sudah memang bisnisnya sudah mapan, sampai pegawainya ada. Olehnya di sini peluang bagi saya untuk memanfaatkan atau menggunakan potensi-potensi ini.
setelah saya mengenali mereka secara dekat, saya sampaikan saya punya program-program, mereka memahami dan saya harus buktikan itu. Karena ketika kita hanya punya program tidak melaksanakan, mereka mungkin itu cuma orang bilang hoax atau cuma surga telinga atau apa. Saya bekerja bersama-sama bahu membahu dan akhirnya terwujudlah kebersamaan itu dan kita bersama-sama membawa pendidikan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Begitu Bu Nurul. Kan ini udah berapa tahun ya Bu ya? Itu Betul. sudah mungkin ada Ini 8 tahun ya? kepemimpinan saya untuk periode kedua. Oh iya, sudah hampir 8 tahun Iya, ya? jalan 8 tahun. 8 tahun. Nah, dari 8 tahun mungkin Ibu masih ingat program yang pertama atau inovasi yang pertama yang mungkin Ibu cetuskan sehingga semua bisa tergerak. Semua yang ada di sekolah, mungkin orang yang di luar juga tergerak, itu hal apa yang mungkin masih Ibu ingat? Terima kasih Bu Nurul. Pertama saya itu mencetuskan ide program saya itu Bu Nurul, saya melihat yang belum pernah orang lakukan. Saya membuat judul Paguyuban Berliterasi. Arti paguyuban berliterasi di sini bukan arti sebenarnya, Iya. bukan paguyuban itu disuruh membaca, tetapi kepanjangan dari akronim daripada paguyuban peduli terhadap anak sekolah masa kini. Jadi masa kini itu artinya masa yang sekarang, kapanpun datangnya, pokoknya yang sekarang. Nah di situ orang tua peduli terhadap anak sekolah masa kini. Kami mencetuskan program itu dan orang tua membantu kami pada saat akreditasi. Saat itu menghadapi akreditasi dan sarana prasarana di sekolah saya itu sangat minim sekali. Di mana parkiran tidak punya, musola tidak punya, lapangan olahraga tidak punya, kantin sehat tidak punya, greenhouse tidak punya, pencikan memadai tidak punya. Nah dari sini paguyuban berliterasi itu bersama-sama bergotong royong bahu membahu. Kami dari dana sekolah dibantu dana paguyuban. Mereka berkelompok, kelas 1-2 membangun parkiran, 3-4 membangun sirkulasi, 5-6 membangun lapangan olahraga. Jadi dengan kerjasama yang baik, kami sampai mewujudkan semua itu dan akhirnya tepatnya di Agustus itu kami akreditasi dulu. Alhamdulillah kami akreditasi itu unggul 92 itu. Iya. Itu yang saya luar biasa sekali ini ya Bu Koyum ya. Iya. Ini sangat menarik ini berbicara terkait tadi paguyuban berliterasi. Iya, itu yang kalian dulu tadi paling berkesan. Iya, iya. Jadi itu program saya Dan ini juga memang apa ya? Kan biasanya paguyuban itu dia hanya sekedar melengkapi apa yang di dalam kelas atau apa ya. Nah ini Iya. kan kalau yang saya dengar sangat menarik sekali. memang dari nol. Artinya, Ada paguyuban namanya berliterasi. Berliterasi. Nah, ada akronimnya juga. Iya. Bagaimana mereka sampai bisa membentuk yang tadinya itu kayak parkiran, kemudian lapangan, Ruang kemudian sirkulasi. ruang sirkulasi. Iya, betul, dan semuanya. Dan ini kan memang tidak mudah sekali dan mungkin program pertama Ibu yang paguyuban literasi itu yang membangkitkan Membangkitkan gerakan yang ya, awal saya itu ya, awal langsung itu. kayak seperti bom meledak. Dar! Iya. Aduh, Itu itu luar biasa sekali ini berarti program yang pertama ini ya. Itu saya termotivasi. Orang tua saja yang menitipkan anaknya begini semangatnya, apalagi kita sebagai pendidik yang sudah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah, kita harus lebih semangat. Iya, iya. Ini Ibu Nurul, memang komitmen yang harus ada pada diri seorang pendidik ini. Ya memang kita kalau memiliki komitmen jiwa yang dedikasi tinggi dan saya melihat ini ada sama Ibu. Ini kenapa sampai saya tertarik sekali mengundang Ibu karena dedikasi Ibu luar biasa dalam dunia pendidikan ini. Karena ibaratnya total banget itu dalam dunia pendidikan. Ada kan yang mohon maaf yang hanya mungkin setengah-setengah karena terlihat dari hasil kerjanya itu kalau dia total memang terlihat juga hasilnya seperti apa dan gambaran total itu ada di sekolah Ibu, ada di jiwa Ibu, ada di semangat Ibu dan itu memang luar biasa sekali. Saya juga terinspirasi dari Ibu, semangat Ibu yang luar biasa dalam usia yang Tidak muda lagi. Iya tidak muda lagi Sudah jalan 50 tapi lagi. kalah Setengah abad ya lebih, setengah abad. Iya. Jadi luar biasa inovasi yang Ibu dan
inovasi yang pertama ibu lakukan itu menjadi inovasi yang menjadi gebrakan untuk selanjutnya, menciptakan inovasi-inovasi yang lain sehingga sekarang sekolahnya sudah Dan tidak berhenti sampai di situ Bu Nurul, dengan adanya 2019 itu sudah terakreditasi, kami tidak bangga hanya diam sudah terakreditasi, kita diam. Terus setiap tahun kami mengadakan apalagi program apalagi, kami sudah sempat mewujudkan satu panggung budaya, satu panggung budaya itu juga dari panggung budaya. Berikutnya setelah panggung budaya kami mewujudkan satu gerbang. Selamat datang. Gerbang selamat datang itu sekolah ramah anak. Ya. Itu juga dari paguyuban juga. Jadi saya melihat akreditasi tadi ya, akreditasi ibu itu hasil dari payah mungkin seluruh warga sekolah ya, atas dari kepemimpinan ibu menghasilkan akreditasi A dan akreditasi yang mungkin tertinggi di Bualemo. Kalau yang saya dengar itu 92 kan? Ini kan A+ ya, 92. Ini luar biasa sekali Bu, untuk mendapatkan, apalagi di sekarang ini kan, untuk mendapatkan nilai A itu memang sangat sulit sekali. Karena A yang pertama juga sudah A, tetapi A yang rumus model lama, yang masih 85, batasnya itu sudah A. Sekarang 85 sudah tidak bisa A. Iya, masih dalam kategori B ya. Dan ibu salah satu sekolah yang nilai akreditasinya kan tertinggi di Bualemo. Nah, kemudian jelas selama ibu menjalankan program ibu di sekolah ibu, pasti kan ada hambatan, ada tantangan yang ibu hadapi ya. Boleh dibagi apa hambatan itu sudah pasti kan Ibu Nur? Iya. Artinya kita sendiri atau Ibu Nur sendiri kerja pasti ada saja kendala, hambatan, tantangan. Tapi benar Bu Nur, ketika kita berjalan, kita punya program bagus, tidak semua orang itu kir ke kita. Artinya dari sekian warga sekolah, mungkin dari internal maupun eksternal, ada saja yang tidak totalitas dukungannya. Dan orang tua juga di forum itu kami punya anggota 153 orang tua murid. Pasti ada. Di sisi lain ini namanya menjadi dilema moral yang ada di hal yang dalam diri saya. Dilema etika tadi itu betul. Di sisi lain saya harus menunjukkan ini program. Di sisi lain dianggap melanggar aturan. Tetapi saya berani mengambil keputusan. Selama aturan itu kan bukan aturan yang baku dan melanggar tata moral atau undang-undang kan. Nah, kita berdasarkan kesepakatan. Saat itu mungkin ada sebagian orang yang tidak setuju dengan karena berbicara dana kan waktu itu. Nah, otomatis kalau berbicara dana, karena mereka sudah terbiasa dengan ini bantuan dan dia terbiasa dengan adanya dana bos di sekolah, mereka pikir ini semua dana ini bisa untuk membangun. Nah, tetapi kami kembalikan ke orang tua bahwa ada undang-undang yang 75 tentang komite sekolah itu, bahwa sekolah tidak lagi dibolehkan untuk memungut, tetapi atas dasar sumbangan. Mereka menyumbangkan, dan itu tantangan sekali bagi saya dulu. Mereka bilang, semua memungut lagi, pungli lagi. Di sisi lain saya harus berhenti. Tapi di sisi lain saya punya keinginan, goal saya, cita-cita saya ke depan, visi saya, bahwa ini harus berubah, ini harus lebih baik. Jadi seperti itu. Dari dalam sendiri, orang-orang yang tidak mendukung misalnya, yang kerjanya hanya setengah-setengah, tidak totalitas juga tadi, pasti secara greget, ayo kita bersama-sama memberikan sosialisasi ke orang tua. Ada yang semangat, ada dari internal yang tidak semangat. Artinya, nggak usah lah begini-begini. Kalau dihimbau atau menyumbang semaunya saja seperti apa, tetap pasti ada yang menurut. Tetapi jika presentasinya tadi hanya 10% atau 20%, saya anggap ini bukan tantangan dulu. Jadi ini hanya perlu pemahaman saja. Ketika ini 80% mereka setuju dan semangat, saya lebih fokus ke yang 80% ini. Makanya tadi ini yang 20% masih perlu saya dampingi dan saya berikan pemahaman. Seperti ini kita membawa sekolah ini selama kita tidak melanggar aturan, undang-undang, dan kita bisa membuktikan kepada orang tua. Jadi itu saya punya selama tadi kalau saya mendengar, selama tantangan itu masih bisa kita oles, kita
berarti kita harus tetap terus Tetap maju. Karena kalau dilihat tadi kan tantangan dari sumber daya manusia kan ada kemudian dari materi juga sumber dana ya. Sumber dana. Nah, itu yang ada apa? Yang tantangan dan hambatan yang Ibu hadapi, dan itu memang dihadapi oleh seluruh sekolah juga. Betul. Nah, tinggal bagaimana cara kita sebagai pemimpin atau sebagai manajerial berpengalaman, ya, mungkin pendekatan-pendekatan apa yang kita buat sehingga tidak menjadi kayak dilema ketika tadi gitu. Di sisi lain pro kontra dalam hati ya gitu. Betul. Nah, ini terakhir Bu, kan sudah banyak inovasi-inovasi yang Ibu buat ya di sekolah Ibu. Hasilnya pun luar biasa. Kalau saya melihat hasilnya luar biasa, bahkan Ibu melakukan itu dengan intens sehingga nampak bahwa oh ternyata perubahan seperti ini. Nah, saya ingin tahu goal apa yang ingin Ibu capai di sekolah Ibu yang Ibu pimpin saat ini. Mungkin dari berbagai macam inovasi, dari berbagai macam keinginan Ibu, mungkin satu goal aja yang Ibu inginkan, yang paling diinginkan. Goal yang saya inginkan di situ bahwa stakeholder, orang-orang yang ada di dalam satu sekolah ini, guru satuan pendidikan ini memiliki budaya kerja, yang sudah benar-benar mereka miliki tanpa dilihat oleh pimpinan. Ini sudah membudaya, jadi budaya kerja ini sudah tanpa harus diarahkan, tanpa harus diberitahu, mereka sudah pahami. Kepada peserta didik juga bahwa anak-anak ini sudah tahu dibawa kemana arah mereka, sehingga anak-anak itu tidak lagi banyak diberi pemberitahuan. Mereka hanya sudah mengerti bahwa dari mulai menginjakkan kaki di gerbang, hari ini jam segini saya ngapain, jam begini saya punya tugas apa, jam berikutnya saya ngapain. Jadi siswa itu juga sudah mengerti bahwa roda berputar dalam satu rotasi di dalam sekolah tadi, mulai jam 7 sampai pukul 12.30 itu mereka sudah jalankan sesuai. Tidak seperti sekarang pincang yang di sana ngapain, yang hari ini bingung mau apa. Jadi budaya kerja itu benar-benar sudah sesuai keinginan dengan kurikulum yang sudah kita jalankan sekarang, itu kurikulum merdeka. Jadi semua pendidikan berdampak ke peserta didik, semua mutu pendidikan berdampak ke masa depan peserta didik, dan semua ini tidak terlepas dari bahwa manajerial dari kepala sekolah dan guru-guru bisa menuntun anak-anak ini yang diharapkan, sehingga goalnya nanti enak bahwa kerja di dalam itu mereka sudah memahami semuanya. Mungkin seperti itu Bu Nia. Berarti intinya adalah yang Ibu capai adalah budaya kerja ya? Budaya kerja yang sudah terlaksana dengan baik tanpa harus ada perintah dan lain sebagainya. Betul. Jadi memang budaya kerja ini menjadi salah satu problem di setiap sekolah. Iya. Dan memang itu sulit, memang banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk menciptakan budaya kerja itu. Saya tidak merasa bersalah ketika mungkin suatu saat saya sudah tidak berada di sekolah itu lagi. Jangan saya meninggalkan orang-orang yang tidak tahu kerja, tidak memiliki tanggung jawab. Ketika saya tidak berada di tempat, mereka sudah tahu kerja, memiliki tanggung jawab yang tinggi, begitu maksudnya. Iya. Mungkin intinya Ibu, budaya kerja ini akan tercapai jika kita sebagai warga yang ada di situ itu memiliki rasa cinta ya kepada pekerjaan. Iya. Itu setia terhadap profesi. Iya. Tidak boleh mengkhianati profesi. Jadi itu intinya. Intinya itu mencintai profesi. Dengan kita mencintai profesi kita akan melakukan apapun untuk profesi kita. Pendidikan sudah mendarah dan mendaging. Sudah terpatri dalam hati bahwa kalau orang sudah jatuh cinta dan mencintai, dia tidak akan balain orang bilang. Dia akan berkhianat. Luar biasa itu. Ini luar biasa sekali ya, banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini dari Mbak Boyum. Jangan bosan-bosan lagi ya ketika suatu saat kami mengundang lagi, karena Bunda Boyum ini banyak sekali inovasi, gebrakan. Saya itu seperti merasa berkurang hari ini jika saya tidak bertemu orang-orang baik. Nah, hari ini saya bertemu lagi dengan orang baik.
Saya juga bersyukur ya bisa bertemu dengan Bunda Koyum yang banyak sekali ilmunya, dan hari ini ilmunya sudah dibagi ke kami dan mungkin ke teman-teman semua juga sudah mendengar tadi apa yang kita bincang-bincang. Dan insya Allah ya Bunda Koyum kita bisa bertemu lagi Mungkin di lain bisa saya kesempatan. berikan satu tip Bu Nurul Iya, kepada seluruh teman-teman warga Kediri khususnya yang ada di manapun berada di pelosok Nusantara ini. Cintailah profesi kita, jangan mengkhianati profesi ini. Ketika kita benar-benar mencintai, bahwa kita akan setia dan kita akan berikan yang terbaik. Iya. Mungkin itu Bu Nurul. Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Nurul. Ya, terima kasih Bunda Koyum Sama-sama. ya. Mungkin kita nanti bisa bertemu lagi loh. Iya, terima kasih banyak ini sekali lagi. Selamat pagi ya Bunda Koyum ya. Sama-sama. Selamat pagi semuanya.